Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online Class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 6 tema 4, subtema 1, globalisasi di sekitarku. Di pembelajaran 6, kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN, dan PJOK di halaman 43 sampai dengan 50. Nah, adik-adik untuk melihat video Karina, kalau burem atau burek atau nggak jelas ya, bisa disetel dulu atau disetting dulu kualitasnya, pilih yang paling terbaik ya adik-adik. Nah, lalu untuk melihat video lain, bisa klik di kanan atas videonya seperti ini. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain sesuai dengan judulnya. Kalau mau lihat kelas lain dan tema lain, bisa klik di kolom deskripsi. Nanti ada daftarnya di sini. Misalnya kan adik-adik kelas 6 ya, berarti kalau mau lihat yang lain pilih yang ini. Ya, klik linknya atau biru-birunya di sini. Nanti kita akan masuk ke playlist kelas 6. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 6 tema 3, berarti klik putar semua. Nah, nanti di sebelah kanan ada daftarnya adik-adik. Ini dibuatnya berurutan ya, sesuai halaman awal sampai akhir. Jadi adik-adik tinggal scroll aja, cari mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa ya. Nah, kita mulai nih adik-adik. Ada Siti nih, kita masih belajar pencak silat ya. Nah, ini ada gerakan sikap pasang satu. Nah, nanti ditunggu arahan dari Bapak Ibu Guru PJOK untuk contoh gerakan aslinya ya. Lalu sikap pasang 2 dan sikap pasang 3. Nah, masih ada lagi sikap pasang 4 ya. Nah, berikutnya nih ada Udin. Kata Udin, di era globalisasi sekarang ini tentunya kita sering menyaksikan olahraga bela diri silat ditayangkan di acara televisi ya. Namun terkadang listrik di rumah tiba-tiba mati. Nah, atau yang biasa kita kenal dengan mati lampu. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Nah, kita bisa lihat di bacaan teks bacaan mati lampu. Mengapa mati lampu? Ya. Nah, Kak Karina akan jelaskan gambarnya, nanti teks bacaannya bisa adik-adik baca ya. Nah, ini jadi kita kan punya namanya pembangkit listrik ya adik-adik. Lalu ada jaringan transmisi, tempat di mana jaringan-jaringan listrik atau aliran-aliran listrik ini didistribusikan ke rumah-rumah ya, melalui gardu listrik ini. Nah, ceritanya nih ya, pertama karena petir ya, tar gitu nih, ini jadinya putus atau rusak. Terus mati lampu. Karena harus diperbaiki dulu. Atau juga ini ada salah satu kabel di suatu area ada pohon tumbang terus kena, putus terus akhirnya mati lampu, ya. Lalu berikutnya ada pekerjaan sumber lain, misalnya ada suatu pekerjaan yang bisa mengganggu jaringan. Terus ada juga karena penggalian. Nah, itu adalah penyebabnya. Jadi nanti ini dibaca dulu ya. Kita langsung eh Nah, di sini ya adik-adik yang pertama, apa topik atau gagasan utama bacaan di atas, yaitu faktor penyebab mati lampu. Yang kedua, apa saja penyebab terputusnya aliran listrik dari stasiun pembangkit hingga ke rumah warga. Nah, faktor dari luar seperti gangguan alam, yaitu pohon atau hewan. Lalu kalau yang dari dalam, gangguan komponen dan peralatan yang terpasang di jaringan ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana mencegah terjadinya mati lampu. Yang pertama, tidak menyadap atau mencuri jaringan listrik, tidak merusak jaringan listrik dengan sengaja, tidak bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, dan segera melapor ke PLN jika ada gangguan di jaringan listrik. Ya. Nah, adik-adik tadi ada teks bacaan ya, kita diminta untuk menuliskan informasi dalam bentuk gambar berseri. Ya, gunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, Karina buatkan di sini halaman 1 itu adalah judul yaitu mati lampu. Halaman 2 pernyataan umum ya. Nah, ini di era globalisasi listrik memiliki peran penting. Di halaman ketiganya deret penjelas ya, yaitu PLN tidak menginginkan adanya mati lampu karena dapat mengganggu proses pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik. Nah, kemudian faktor penyebab mati lampu yaitu ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi, atau juga gangguan distribusi. Faktornya juga bisa dari luar ya, yaitu gangguan alam, misalnya petir, pohon yang tumbang, lalu hewan. Kalau yang dari dalam, gangguan komponen dan peralatan pada jaringan. Yang di halaman 4 kesimpulan dan
pesan atau pendapat pribadi penulis. Listrik berperan penting dalam kehidupan warga dunia saat ini. Sebagai pengguna listrik, kita hendaknya membantu mencegah faktor luar agar tidak terjadi mati lampu. Ya. Nah, berikutnya ini ada bacaan lagi ya adik-adik. Ini tentang Lani dan Beni. Nah, nanti boleh dibaca sekilas dulu untuk kemudian kita jawab pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana karakter Lani dan Beni? Ya, nah kita bisa lihat dari dialognya nih sama penjelasan-penjelasannya. Nah, karakter Lani adalah ramah, ceria, dan suka membantu teman. Kemudian kalau Beni suka meremehkan dan memaksa orang lain ya. Itu nggak bagus ya adik-adik, tidak boleh kita tiru. Lalu yang kedua, bagaimana sikap Beni kepada Lani? Apa yang seharusnya Beni lakukan? Jelaskan dan beri alasan. Nah, Beni seharusnya menghargai kekurangan Lani ya, atau bahkan membantunya dengan membelikan Lani sepatu dan seragam baru. Seharusnya Beni paham bahwa Lani anak yang baik hati dan suka membantu teman. Lalu yang ketiga, bagaimana sikap Lani setelah Beni menghinanya? Apa yang sebaiknya Lani lakukan? Lani menjadi anak pemurung ya yang selalu bersedih dan tidak semangat ke sekolah lagi. Nah, Lani seharusnya menjadikan ejekan Beni sebagai semangat untuk meraih cita-cita ya. Jangan jadi pemurung, tapi justru harus semangat untuk membuktikan diri kita. Nah, tadi ditaruh di sini jawabannya ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai nih adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!